You did. Ya, ada bagus sekarang tuh. Kamu kenapa kurang ini? Harga bagus kenapa kurang? Oke, selamat malam kakak-kakak sekalian. Kak Dendi, Kak Minita, Kak Asrini, Kak Riki, Kak Yosami, Kak Doni, Kak Anus, selamat malam semuanya. Semoga kakak-kakak semua ada dalam kondisi sehat ya dan siap untuk mengikuti sesi kita di malam ini. Nah, kakak-kakak sekalian, saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salam olahraga. Dan semoga kita semua tetap semangat untuk menjalani sesi kita di hari ini sepanjang 90 menit karena tetap kita di malam ini hanya 2 JP. Oke. Mohon izin untuk saya mohon kesediaan salah satu kakak-kakak untuk berdoa terlebih dahulu. Pimpin kita dalam doa. Boleh siapa saja. Terserah kakak-kakak. Silakan. Oke, ya teman-teman, sebelum kita memulai akan proses kegiatan kita di saat ini, untuk memulainya mari kita berdoa, masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Dendi yang sudah boleh memimpin kita untuk berdoa bersama di malam ini. Nah, kakak-kakak, sesi kita kali ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa akan berlangsung selama kurang lebih 2 JP, 90 menit ke depan maksud saya. Dan yang menjadi fokus percakapan kita hari ini di dalam sesi kita ya, adalah refleksi terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan di selang beberapa hari kemarin ya. Nah, saya lanjut dulu, tadi sudah dibuka. Kemudian sebagai pengingat kesepakatan bersama kakak-kakak sekalian, di sesi kita seperti biasa sekedar mengingatkan saja ya. Yang pertama, kakak-kakak diharapkan bisa menyalakan kamera dan kemudian mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara. Kakak-kakak diharapkan bisa hadir seutuhnya di dalam sesi ini. Kemudian kakak-kakak diminta untuk bisa sama-sama menghargai waktu bersama kita dan kemudian bisa memaksimalkan fitur chat untuk menyampaikan informasi atau juga menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan jika kakak-kakak ingin menyampaikannya secara langsung, maksud saya tanggapan kakak-kakak bisa dilakukan dengan terlebih dahulu mengklik fitur raise hand. Kemudian jika di dalam sesi ini terjadi gangguan teknis, maka dianggap wajar karena kita melakukannya di dalam jaringan. Nah, mungkin itu yang perlu diingatkan terkait dengan kesepakatan belajar kita. Yang berikut, untuk tidak membuang-buang waktu kakak-kakak sekalian, kita akan masuk ke dalam refleksi aksi nyata. Nah, sebelumnya perlu saya ingatkan beberapa hal terkait dengan refleksi yang akan kita lakukan. Yang pertama, bahwa setelah melakukan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam selang waktu beberapa hari kemarin, di satu kelas yang kakak-kakak ampu melalui praktik mengajar, silakan kakak-kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut ini. Nah, malam ini kita akan langsung berefleksi, dan refleksi yang kakak-kakak lakukan malam ini juga akan kakak-kakak buat secara tertulis dan akan di-upload di LMS setelah kakak-kakak mengupload video aksi nyata kakak-kakak. Yang berikut, kakak-kakak akan berefleksi menggunakan refleksi 3 tahap. Kemarin juga di pertemuan persiapan aksi nyata sudah sempat saya singgung dan saya ulang lagi.
Yang pertama kita akan berefleksi 3 tahap. Kalau kakak masih ingat, ini adalah konten materi di modul 1.1, di mana kakak pernah kita bahas sama-sama kaitannya dengan framework Borton and Gibbs, dan ada refleksi 3 tahap. Nah, waktu itu juga kita sempat melakukan simulasi untuk refleksi 3 tahap ini, di mana tahap pertama kakak akan diminta melakukan refleksi dengan berpatokan pada kata kunci what. Kemudian di tahap kedua ada so what dan now what yang kita pelajari di modul 1.1 itu. Nah, supaya lebih jelas, mungkin saya merasa perlu untuk menyampaikan beberapa penjelasan. Yang pertama, di tahap pertama tentang what, kakak akan diminta untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Nah, kenapa ini berkaitannya dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5? Karena di dalam modul 2.1 dan sampai dengan 2.5, kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam strategi mengajar yang berpusat pada peserta didik kaitannya dengan spektrum strategi mengajar. Nah, kemudian juga kita sudah mempraktikkan atau mensimulasikan 3 model pendidikan kaitannya dengan pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, tetapi juga yang paling terakhir dan sangat seru yaitu ketika kakak mensimulasikan sport education model. Nah, oleh karena itu, kenapa fokus percakapan refleksi kita di malam ini akan berkaitan langsung dengan modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Seperti itu. Itu untuk what. Saya ulangi lagi, di bagian tahap pertama ini atau di bagian pertama, kakak kaitannya dengan panduan kata kunci panduan kita yaitu what. Ini kakak akan menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran. Jadi apa yang kakak lakukan di dalam pengajaran praktik itu. Nah, di tahap kedua, kaitannya dengan pertanyaan kunci so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Misalkan, kakak akan menjelaskan kenapa kakak memilih strategi ini. Misalkan kalau di dalam kelompok, di dalam aktivitas itu ada beberapa aktivitas, kenapa kakak pilih aktivitas ini? Kenapa tidak memilih aktivitas lain? Kenapa juga kakak harus memilih menggunakan formasi ini, bukan formasi yang lain? Kenapa kakak memilih isyarat ini, tidak memilih isyarat lain misalnya? Kenapa kakak membuat rangkaian kegiatan atau aktivitasnya seperti ini? Nah, di dalam video yang kakak buat. Nah, sehingga ini akan menggambarkan sejumlah keputusan yang diambil oleh kakak sebagai guru PJOK, dan itu sudah dilakukan dalam video aksi nyata kakak, dan kemudian itu sudah menjadi sebuah pengalaman kakak sebagai guru PJOK menerapkan modul 2.1 sampai modul 2.5 itu. Nah, selanjutnya makanya di bagian tahap kedua ini, bagian akhirnya juga ditekankan ya, bahwa dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Jadi sama saja dengan poin yang ditekankan di modul di tahap 1 ya, di tahap what. Yang berikut kakak kaitannya dengan refleksi terakhir, yaitu dengan kata kunci now what atau sekarang apa, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Nah, ini merupakan bagian refleksi proses yang mestinya kita lakukan sebagai guru PJOK. Jadi setelah kakak menonton atau melakukan perekaman video, setelah kakak nonton kembali videonya, kira-kira apa lagi yang harus kakak perbaiki? Oh, pada saat penerapan misalnya, kendala yang saya hadapi ini, jika proses pembelajaran itu saya ulang, saya akan membuatnya seperti ini. Atau saya akan mungkin melakukan atau menerapkan dengan cara berbeda. Atau aktivitas yang akan saya pilih adalah aktivitas lain yang kira-kira memiliki relevansi atau keterhubungan yang lebih kental dengan konten materi yang diajarkan, seperti itu.
Jadi itu yang mau kita gali lewat refleksi kita di malam ini sebenarnya, Kakak. Yang paling terakhir, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional. Diulangi lagi, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, sehingga tidak di poin terakhir ini tidak hanya kaitannya dengan modul 2.1 sampai 2.5, tetapi sudah berkaitan dengan modul 1.4 juga, karena ada isu-isu sosial di dalamnya. Dan kemudian ada kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, kakak-kakak sekalian, ini merupakan sebuah proses refleksi yang sifatnya utuh, mulai dari what, so what, now what, dan akhirnya ada gambaran keseluruhan proses pembelajaran yang sudah kakak-kakak terapkan di dalam video praktik mengajar yang kakak-kakak buat dalam durasi kurang di atas 30 menit tentunya ya, karena kemarin itu sudah dijelaskan. Untuk aktivitas kegiatan intinya itu 30 menit ditambah dengan penggalan video yang lain. Nah, selanjutnya kakak-kakak, ada beberapa hal juga yang perlu saya tambahkan. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan. Dalam artian kakak-kakak tidak hanya memberikan gambaran terkait dengan proses. Karena kalau kakak-kakak hanya menggambarkan terkait dengan proses, itu sudah ada di video, tidak perlu dijelaskan. Saya juga akan lihat pada saat menonton video kakak-kakak dan saya akan paham prosesnya. Tetapi kakak-kakak perlu menjelajahi dan menjelaskan apa yang terjadi. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak harus mengeksplor lagi proses yang dilaksanakan di dalam video praktik mengajar itu. Yang kedua, kakak-kakak jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jadi silakan kita, kalau memang ada kelemahan-kelemahan yang terlihat di dalam video itu, dan mungkin saja ada proses, misalkan, harusnya tadi saya bagusnya begini, silakan disampaikan. Kakak-kakak harus jujur ya, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Ternyata ini sudah bagus. Nah, hanya saja mungkin kalau saya disuruh ulang, saya akan mengganti bagian ini dengan apa. Misalnya itu yang tadi sudah saya jelaskan di bagian tahap kedua ya. Tahap ketiga di Now What. Yang pasti saya minta supaya kakak-kakak jujur dan menjelaskan proses ini sesuai dengan apa yang kakak-kakak rasakan. Kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi. Misalkan, pada saya praktik kendalanya ini, itu terjadi karena apa? Mungkin karena saya, atau mungkin karena peserta didik, atau karena saya tidak merencanakan dengan baik, atau karena saya tidak memperhatikan ketersediaan sarpras, ataukah saya juga tidak mempertimbangkan faktor lain, misalnya. Nah. Dan selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menjelaskan tentang apa yang mungkin akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaiki ini. Kembali lagi ke poin 3 tadi ya, terkait dengan Now What itu. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak diharapkan untuk bersikap lebih selektif. Karena kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Artinya bahwa yang tadi saya bilang untuk kaitannya dengan poin 1. Kakak-kakak tidak perlu menjelaskan dari awal sampai akhir. Fokus saja untuk hal-hal yang sifatnya penting atau peristiwa-peristiwa yang menurut kakak-kakak ini perlu dijelaskan, ini perlu diperbaiki, ini perlu ditingkatkan, atau mungkin saja kembali lagi ke Now What tadi. Kalau saya mengulang, maka kondisi yang akan saya buat adalah seperti ini. Kemudian lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, sebelum kakak ikut PKG PJOK, dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini.
Nah, itu kira-kira gambaran refleksi, sehingga mungkin kalau saya lihat kurang lebih kakak bisa memiliki waktu 5-8 menit tiap orang untuk menjelaskan secara rinci proses yang telah dilakukan oleh kakak-kakak, tetapi juga mencoba untuk memberi penekanan-penekanan berlebih kepada ide atau poin-poin penting yang dirasa perlu untuk dikembangkan di tahap ketiga refleksi, yaitu know what. Oke. Nah, saya mengulang lagi kakak-kakak kaitannya dengan rubrik refleksi kita. Nah, ini kaitannya dengan refleksi yang nanti kakak-kakak tulis dan diupload di LMS. Nah, kriterianya kakak-kakak yang pertama, kakak-kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional dan manajerial kelas. Nah, jadi kakak-kakak harus menjelaskan, oh pada saat proses pembelajaran saya menggunakan syarat. Formasinya saya buat seperti ini. Nah, kelasnya saya atur seperti ini. Nah, sehingga gambaran kakak-kakak di dalam refleksi itu akan benar-benar selaras dengan video yang kakak-kakak buat. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, kakak-kakak sebagai peserta mampu mendeskripsikan situasi dan keadaan proses mengajarnya atau pembelajarannya. Kemudian syarat atau kriteria yang ketiga, peserta atau kakak-kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Itu kriteria ketiga. Nah, untuk penilaiannya, kakak-kakak ini ada pada 4 penilaian. Jika kakak-kakak hanya peserta atau kakak-kakak belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran, maka kakak-kakak hanya dapat nilainya kurang. Kalau misalkan kakak-kakak itu sudah mampu mendeskripsikan satu kriteria dalam refleksi, dalam artian sudah bisa menjelaskan aspek instruksional dan manajerial kelas saja, tanpa menjelaskan soal situasi dan keadaan atau proses mengajarnya, dan juga terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial, maka kakak-kakak hanya dapat nilai cukup. Nah, kakak-kakak akan dapat nilai baik ketika kakak-kakak sudah mampu mendeskripsikan 2 kriteria refleksi. Entah, Kasami ada yang mau disampaikan? Kasami? Ada yang mau disampaikan? Maaf. Ya, oke. Baik. Saya lanjutkan ya, kakak-kakak ya. Kakak-kakak sudah bisa mendapat nilai baik ketika sudah bisa atau sudah mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Misalkan kakak-kakak sudah mampu menjelaskan tentang aspek instruksional dan atau manajerial kelasnya, ditambah dengan isu-isu ketidakadilan sosial, atau menjelaskan terkait dengan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Nah, kalau kakak-kakak mau dapat nilai yang sangat baik, maka kakak-kakak harus mendeskripsikan ketiga kriteria itu di dalam refleksi di poin what. Jadi di poin what itu ada 3 hal yang harus kakak-kakak jelaskan terkait dengan instruksional atau manajerial kelas. Kemudian kakak-kakak juga harus menjelaskan terkait dengan keadaan atau proses mengajarnya. Kemudian di yang ketiga kriterianya yaitu menjelaskan terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Itu di poin what. Di poin so what, kakak-kakak diminta yang pertama untuk kriterianya mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajer kelas. Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil, sudah tadi juga dijelaskan di bagian depan. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, di maksud saya adalah know what, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang ketiga, kakak-kakak sebagai peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, kira-kira kriterianya seperti itu.
kakak-kakak sekalian. Sebelum kita lanjutkan refleksi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan kakak-kakak kalau ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan terkait dengan refleksi. Bisa ya kakak-kakak ya, saya pikir tidak cukup apa ya, rumit untuk kita sekalian yang sudah boleh mencoba berbagai macam refleksi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan refleksinya. Silakan kakak-kakak, siapa yang mau lebih dulu, saya persilakan. Kita akan mulai dengan poin what, so what, dan now what. Oke, silakan. Kakak-kakak mau siapa lebih dulu? Karena sama saja, karena semuanya akan kebagian gitu maksud saya. Jadi siapa saja juga tanpa ditunjuk ya tinggal memilih saja mau urutan berapa, atau kita perlu undi. Boleh juga kalau mau diundi. Oke kakak-kakak, menunggu sebentar, saya siapkan undiannya ya kakak-kakak ya. Oke kakak-kakak sekalian, kita undi ya. Kira-kira siapa yang duluan ini? Oke, Kak Riki. Kak Riki, dengar suara saya Kak Riki? Dengar kak, dengar kak. Oke, silakan Kak Riki. Mau saya bantu tampilkan slide-nya lagi, Kak Riki? Ya, slide yang mana kakak? Slide yang itu yang untuk refleksi. Ya, so what dan what dan itu tuh kakak kak? Ya, ya, betul. Boleh lah kakak, nanti beta bilang dari sini coba beta pun jaringan kurang bagus, jadi beta kas mati ini juga. Boleh. Oke. Oke, silakan Kak Riki. Kaitannya dengan aksi nyata yang sudah Kak Riki buat, tentu saja akan berkaitan langsung dengan modul 2.1 sampai modul 2.5 yang sudah kita pelajari saat luring, dan juga dengan modul 1.4 kaitannya dengan isu-isu sosial yang ada di dalam PJOK. 8 menit dari sekarang, silakan. Kalau yang pertama what itu terdiri dari di sini ada 5.
Satu, tindakan pengajaran memiliki dua aspek utama yang sangat penting, yaitu aspek interaksional dan aspek manajerial kelas. Aspek instruksional berkaitan langsung dengan proses pembelajaran itu sendiri, termasuk metode dan strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dalam aspek ini, informasi yang bisa diperoleh mencakup efektivitas berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, informasi tentang seberapa jauh siswa memahami materi, bagaimana mereka terlibat dalam proses belajar, dan bagaimana penilaian dilakukan juga termasuk dalam aspek instruksional. Kedua, proses keterampilan mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK yang berpusat pada peserta didik adalah pendekatan pedagogis yang menempatkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa sebagai fokus utama pembelajaran. Dalam situasi ini, guru bertindak lebih sebagai fasilitator daripada sebagai pengajar tradisional yang hanya menyampaikan materi. Guru merancang aktivitas yang memungkinkan siswa untuk aktif bergerak, berpikir kritis, dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Ketiga, siswa mengintegrasikan topik ketidakadilan sosial ke dalam kurikulum PJOK melalui diskusi dan refleksi. Misalnya, setelah kegiatan olahraga, guru bisa mengajak siswa berdiskusi tentang bagaimana ketidakadilan sosial dapat terlihat dalam dunia olahraga, seperti diskriminasi gender, ras, atau askes terhadap fasilitas olahraga. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang pentingnya kebugaran fisik, tetapi juga mengembangkan kesadaran sosial mereka. Keempat, pendekatan pembelajaran diferensiasi sebenarnya sudah dilaksanakan di satuan pendidikan. Saya mengajar saat ini namun masih butuh proses untuk dilaksanakan. Perlu usaha dan kolaborasi dalam satuan pendidikan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa seperti yang kami laksanakan melakukan asesmen kelas 10 setiap tahun pelajaran dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan mutu pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PJOK. Kelima, pembelajaran sport education model sangat baik jika dilaksanakan di satuan pendidikan dengan melibatkan partisipasi aktif peserta didik serta melibatkan siswa dalam merancang program SEM dalam pembelajaran PJOK, maka pembelajaran akan lebih bermakna sesuai dengan SEM. Untuk yang jelas untuk menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan yang positif, disiplin, serta cara membangun hubungan yang baik antara siswa dan antar siswa dengan guru. Dengan pendekatan yang rasional dan terencana, guru dapat menciptakan suasana belajar yang produktif dan menyenangkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kedua, dengan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dan aktivitas fisik dan diskusi, siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, serta sikap positif terhadap olahraga dan aktivitas fisik. Ini sejalan dengan tujuan utama PJOK. Ketiga, keputusan untuk menggunakan strategi pengajaran yang beragam seperti pembelajaran kooperatif, permainan yang mempromosikan kerjasama, dan penilaian formatif yang berkelanjutan
dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan dalam kelas. Dengan cara ini, saya dapat lebih memahami kebutuhan individu setiap siswa dan menyesuaikan metode pengajaran untuk memastikan semua siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Pendekatan ini juga membantu dalam membangun lingkungan belajar yang lebih mendukung dan empatik. Note ada 5. 1. Dalam aspek instruksional, penting bagi saya untuk menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Pengajaran dapat melakukan berbagai alat. Pengajar dapat menggunakan berbagai alat evaluasi seperti survei kepuasan peserta didik, observasi kelas, dan menganalisis hasil belajar. Hasil evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika peserta didik merasa kurang terlibat, saya bisa mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak aktivitas interaktif atau permainan yang relevan dengan materi yang diajarkan. Kedua, langkah pertama dalam mengevaluasi tindakan pengajaran adalah mengumpulkan data tentang proses belajar mengajar yang berlangsung. Data ini bisa berupa observasi langsung, umpan balik dari peserta didik, serta analisis hasil belajar mereka. Dengan data ini saya dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan pengajarannya. Misalnya, apakah metode yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik? Apakah peserta didik terlibat secara aktif dalam proses belajar? Apakah tujuan pembelajaran tercapai dengan baik? Ketiga, setelah evaluasi dilakukan, langkah berikutnya adalah merencanakan perbaikan tindakan pengajaran. Perencanaan ini harus berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pengajar dapat mengadopsi berbagai strategi seperti penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif, penerapan teknologi dalam pembelajaran, atau penyesuaian materi ajar agar lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan manajemen kelas yang baik agar proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat belajar dengan lebih baik dan mencapai hasil yang optimal. Salah satu pendekatan yang efektif adalah menerapkan metode pembelajaran inklusif. Ini melibatkan penyesuaian materi dan metode pengajar agar dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pengajar juga perlu memberikan perhatian yang seimbang kepada setiap peserta didik, memastikan bahwa semua memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang. Selain itu, pengajar dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam kurikulum PJOK, seperti kerjasama, empati, dan penghargaan terhadap keragaman. Kelima, sport education model. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan program yang telah saya laksanakan di sekolah kurang lebih 2 tahun terakhir, di mana siswa diperan dalam membuat program pertandingan dalam bentuk class meeting dilaksanakan setelah ujian semester. Memanfaatkan waktu tersebut sangat efektif dan bermakna untuk siswa, sehingga siswa bukan hanya sebagai penonton, namun mereka terlibat langsung sesuai perannya masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya masih butuh proses untuk adaptasi dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Guru tetap memantau kegiatan yang dilakukan, serta SEM juga bisa dirancang dalam pembelajaran intrakurikuler
dengan membuat perencanaan pembelajaran yang berorientasi dalam keterlibatan aktif siswa. Demikian, Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kak Riki sudah berefleksi. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Riki. Eh, sudah boleh berefleksi ya. Kak Riki, mungkin untuk menggali saja. Ini untuk praktik mengajarnya Kak Riki pakai materi apa ya? Apakah kayak atletik, Kakak, atletik? Atletik ya. Nanti Ya. berarti ini penerapannya menggunakan model SEM ya, Kak Riki ya. Ya. Kalau saya ikuti paparan refleksinya Kak Riki, namun mungkin harapan saya Kak Riki bisa menjelaskan jauh lebih konkret saja, misalkan aktivitas yang dilakukan apa gitu kan. Kita bikin perlombaannya lomba lari jarak 100 meter misalnya. Nah, di peserta didik itu dibagi ada berapa orang jadi panitianya misalnya, kemudian ada berapa pesertanya yang berlomba nanti dibuat dalam berapa seri atau berapa babak. Nah, dipisah putra-putri atau tidak. Nah, pada saat gambaran situasinya gitu, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih sederhana. Oh, aktivitas aksi nyata yang dilakukan Kak Riki seperti ini gitu. Nah, tapi tidak apa-apa. Kak Riki sudah mencoba untuk menjelaskan secara konseptual gagasan-gagasan yang mungkin saja menjadi ide penting atau urgensi untuk diperbaiki ya di dalam fase Nawat tadi, termasuk bagaimana Kak Riki mencoba untuk memperbaiki proses penerapan SEM dengan melibatkan lebih banyak siswa, tentu saja dengan memaksimalkan atau meningkatkan lebih banyak aktivitas sehingga semua siswa memiliki peran yang variatif juga, peserta didik bisa lebih banyak yang terlibat dan berbagai macam hal yang bisa dilakukan di sana. Nah, luar biasa sekali Kak Riki dengan refleksi yang sudah dilakukan. Kita undi dulu ya kakak ya, kita undi lagi. Kak Dendi bagaimana, ada yang mau disampaikan? Masih mute Kak Dendi, masih belum unmute. Ya, mungkin kita langsung ke yang kedua saya Kak Joy. Oke, silakan Kak Dendi. Barang ingat beta punya nilainya sampai akan bawa bunyi yo. Oke, baik, silakan. Ya, oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi beta. Maaf beta lambung sempat ke undilai. Ya, dari aksi nyata yang kita bahas malam ini ada beberapa aspek yang beta ambil terkait untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam bidang olahraga. Ya, mungkin beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi mengajar. Kemudian yang kedua ada model pendidikan gerak. Kemudian model pendidikan kebugaran, dan ada yang terakhir model pembelajaran sport education. Ya. Kemudian yang berikut dengan pertanyaan atau 3 tahap refleksi. Yang pertama itu what ya, atau apa yang dipelajari. Ini kita kaitkan dalam kita punya pengalaman belajar berdasarkan pengalaman beta terkait dengan pembelajaran PJK di sekolahnya, khususnya di beta di SMK Negeri 11 Maluku Tengah. Mungkin sering terjadi pembelajaran yang tidak berjalan efektif dikarenakan mungkin berbagai faktor, antara lain mungkin perencanaan pembelajaran yang kurang matang, kemudian juga di dalamnya itu ada keterbatasan sarana dan prasarana atau penggunaan metode yang kurang konvensional atau tidak berkembang, sehingga sulit untuk kita sebagai seorang guru untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Tentunya kita lihat pada hal ini dapat menjadi masalah yang sangat nyata ya, dampaknya bagi pembelajaran dan tentunya peserta didik secara langsung
setelah mengikuti pembelajarannya mungkin minat atau mereka punya konsentrasi kurang untuk mengikuti mata pelajaran kita. Kemudian setelah berbagai kompetensi mengajar yang beta ambil atau beta belajar tentang modul PKG ini, seperti yang ada pada pembelajaran yang efektif atau strategi mengajar, kemudian juga model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran, dan juga model sport education, yang mana jika kita sebagai seorang guru melaksanakan yang mencakup berbagai kompetensi ini, tentunya dalam kita proses pembelajaran pastinya akan berdampak baik ya untuk kita punya proses pembelajaran. Mungkin kalau ketemu lihat dalam ketemu punya proses pembelajaran penggunaan metodenya kurang tepat atau juga strategi yang kita pakai tidak efektif sehingga siswa sulit untuk cenderung atau memahami materi yang kita sampaikan. Ya, kemudian yang berikut ya, so what? Pembelajaran yang dilakukan secara konvensional sudah baik atau dengan pembelajaran sistem pembelajaran ini utamanya dalam menerapkan kurikulum mereka saat ini, hal tersebut tentunya sangat berdampak pada ketercapaian atau tujuan pembelajaran, khususnya di bidang pembelajaran PJOK. Tentunya ini harus menjadi fokus perhatian bagi kita. Perubahan atau paradigma menjadi guru yang reflektif atau berpikir berbasis aset, mengimplementasi pembelajaran yang berpusat pada murid serta senantiasa memperhatikan isu-isu sosial dalam pembelajaran akan menjadi jalan perubahan yang dapat kita lakukan. Hal itu dilakukan tidak lain adalah untuk mengembalikan fungsi pembelajaran PJOK di sekolah secara utuh dan menyeluruh. Tentunya perubahan tersebut dapat dilengkapi dengan menerapkan cara menyusun dan mengembangkan kurikulum dengan baik, sehingga terciptalah kegiatan mengajar PJOK yang efektif dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, yang mencakup model pendidikan gerak dan kebugaran, yang kemudian pada akhirnya siswa mampu berperan aktif dalam implementasi sport education model di waktu yang ditentukan, sebagaimana kegiatan pembelajaran pada aksi nyata yang saya lakukan sekalipun masih jauh dari kesempurnaan. Kemudian yang berikut, Nowat, berdasarkan refleksi ini, saya akan melakukan beberapa langkah berikut untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan saya. Akan melakukan perubahan dalam pembelajaran dengan cara melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran PJOK yang efektif dengan menggunakan strategi pengajaran PJOK yang tepat, tentunya dengan menerapkan model pendidikan gerak dan kebugaran yang sesuai tingkat perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan gaya belajar mereka serta melibatkan peserta didik sepenuhnya dalam kegiatan pembelajaran dengan membagi peran sesuai kemampuan dan kesukaan masing-masing murid sebagai upaya untuk mengimplementasi pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid melalui kegiatan sport education model. Ya. Kemudian yang berikut, aspek instruksional atau manajerial kelas. Di dalam pembelajaran PJOK di kelas, pada pelaksanaan atau aksi nyata yang saya lakukan sebagai guru, saya merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah cukup efektif. Ya, pembelajaran dilakukan secara sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya menggunakan metode yang variatif, sehingga selalu ada hal yang baru dapat diikuti dalam pembelajaran. Sebagai pendidik, saya berusaha memahami betul karakteristik peserta didik dan juga berusaha mengefektifkan pembelajaran seperti penyajian pembelajaran dalam bentuk permainan atau game yang bertujuannya adalah agar peserta didik bersemangat
senang dalam proses kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian yang berikut, isu-isu kontekstual. Kalau kita lihat dalam proses pembelajaran yang dilakukan membahas hal yang berkaitan dengan gerak atau lempar tangkap pada materi gerak manipulatif. Di dalamnya memuatkan implementasi pembelajaran gerak yang juga merupakan hal baru dari pembelajaran sebelumnya. Tentunya ada penekanan terkait dengan pembelajaran yang sedang dipelajari, yaitu pembelajaran gerak yang disasarkan pada peserta didik sebagai upaya untuk mengembangkan kebugaran jasmani. Hal ini tentunya berhubungan untuk semakin mengkhawatirkan kualitas dan intensitas gerak anak saat yang ini yang begitu minim karena aktivitas seperti game atau menonton video pendek yang membuat aktivitas anak atau siswa hanya terkonsentrasi pada duduk dalam jangka waktu yang lama, sehingga pembelajaran gerak dan kebugaran semakin gencar atau hanya menjadi anjuran namun sudah mencapai tahap bergerak secara pasif, dan juga penerapan pembelajaran gerak pada kehidupan yang nyata. Kemudian yang berikut, isu-isu ketidaksosial. Ya, isu-isu ketidaksosial. Selama pembelajaran berlangsung tatap muka dalam jangka waktu tertentu, kegiatan pembelajaran berlangsung dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Sepertinya seluruh langkah-langkah pembelajaran yang disajikan selesai dengan lancar. Pembelajaran berlangsung dengan kondusif dan menyenangkan seluruh peserta didik, dan kewajiban sama selama pembelajaran berlangsung, tidak dibedakan secara gender maupun tingkat sosial lainnya, sehingga peserta didik berada pada posisi yang sama dalam pembelajaran. Hal ini sebagai cermin untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ya, mungkin itu dari beta. Selebihnya beta kembalikan kepada kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dendi. Mari kita beri aplaus dulu kakak atas refleksi yang sudah disampaikan oleh Kak Dendi. Luar biasa sekali. Kurang lebih hampir sama ya dengan Kak Riki tadi yang sudah menyampaikan. Saya mencoba mencatat beberapa hal. Yang pertama, penekanan Kak Dendi kaitannya dengan model pembelajaran yang digunakan ya. Kemudian yang awalnya masih pembelajaran konvensional, kemudian sekarang dengan setelah mengikuti PKG PJOK, setelah mempelajari modul 2.1 sampai 2.5 khususnya, juga 1.4 kaitannya dengan isu-isu sosial dalam PJOK, Kak Dendi lalu sudah bisa melihat perbedaan antara pembelajaran masa lampau dengan pembelajaran yang saat ini diterapkan di dalam aksi nyata. Itu yang saya catat. Kemudian secara pribadi Kak Dendi telah mengalami perubahan paradigma berpikir sebagai guru PJOK. Bagaimana Kak Dendi bisa menemukan atau berefleksi secara mandiri dan mengetahui, oh ternyata yang menjadi problem saya selama ini adalah mungkin saya belum menggunakan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan konten materinya. Oh ternyata perencanaan pembelajaran saya belum cukup matang. Oh ternyata saya masih bisa menggunakan media. Tadi saya juga menyimak bahwa Kak Dendi menjelaskan bahwa bisa saja menggunakan video pendek untuk memberikan penguatan konsep terhadap aktivitas gerak yang akan dipraktikkan. Saya juga mencatat bahwa Kak Dendi juga telah memperhatikan isu-isu sosial, kemudian menggunakan lead up game tadi ya, game-game yang relevan dengan konten materi yang nanti mau dipraktikkan juga. Nah kakak-kakak sekalian, menyimak dari apa yang Kak Dendi sampaikan di dalam refleksinya, saya yakin sungguh bahwa kakak-kakak juga menemukan fakta yang tidak jauh berbeda sebenarnya dari kondisi yang disampaikan oleh Kak Riki dan Kak Dendi tadi. Namun kita tetap akan berefleksi karena tentu saja ada pengalaman yang berbeda meskipun itu kecil. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kakak-kakak akan berefleksi secara jujur saja kondisi yang terjadi di sekolah kakak-kakak. Tentu saja kalau misalkan kakak-kakak saya mendengar baru 2 orang ya, nanti saya akan tetap mendengarkan yang lain. Saya mencatat bahwa ternyata kakak-kakak dari 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif itu kakak-kakak hampir telah mencakup keseluruhan. Nah, kalau kita mulai lihat dari tujuan pembelajaran sampai dengan yang terakhir di 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif, kemudian ada 4 kriteria, kemudian ada 5 kata kunci dan seterusnya.
kita akan dari penjelasan yang kakak sampaikan tentu saya akan menangkap bahwa oh ini sudah mungkin sampai di 6 atau 7 kriteria dari 9 aspek itu. Gitu. Oke, baik, luar biasa sekali, kita beri aplaus lagi dulu untuk Kak Dendi. Selanjutnya silakan kakak, setelah Kak Dendi mau siapa dulu sebelum yang lain? Oke, Kak Srini. Sudah siap Kak Srini, silakan. Oke, terima kasih Kakak sebelumnya. Oke, Kakak maaf silakan. bertanya mati ini. Boleh. Siap. Oke, dari refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik di sini ada 3. Yang pertama itu what, so what, dan no what. Jadi untuk what, menggali informasi yang menggambarkan tindakan mengajar yang telah dilakukan. Oke, jadi pada saat tindakan mengajaran yang berperan langsung di aksi nyata yang saya lakukan itu dalam melaksanakan pembelajaran dengan gaya mengajar freestyle style kakak atau drill latihan, menerapkan model pembelajaran dengan menerapkan pendidikan gerak dengan instruksi syarat peluit atau CU yang saya sudah melakukannya. Terus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi karena ini juga kan sudah kurikulum merdeka CP terbaru ini kan mengenai dengan gerak, pendidikan gerak. Lalu mengatur waktu pembelajaran seefektif mungkin dengan menyiapkan modul ajar sesuai dengan materi yang nanti dipelajari. Terus yang kedua, situasi pembelajaran pada saat proses pembelajaran sudah efektif dan efektif karena anak-anak mengikuti arahan guru dengan baik. Pembelajaran menjadi lebih efektif ketika murid diberikan pertanyaan pemantik dan mempraktikkan gerakan sesuai dengan materi yang diajarkan. Terus yang kedua, ini masih dalam what ya kakak. Yang kedua itu isu sosial. Untuk isu sosial, di dalam pembelajaran ini diantaranya antusias untuk siswa perempuan lebih bersemangat kakak, lebih bersemangat mempraktikkan karena materi saya tentang gerakan menggiring atau mendribble bola, sepak bola, dan terus menendang bola. Jadi di situ antusias anak perempuan itu lebih besar daripada anak laki-laki. Kebetulan yang saya baru bikin kemarin itu anak laki-lakinya itu hanya 2 orang yang hadir, yang sisa itu tidak hadir kakak. Jadi lebih banyak antusias karena di situ juga saya melakukan ada game dan lain sebagainya. Terus yang kedua tentang SOWAT. SOWAT yang menjadi tempat utama menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajar yang telah dilakukannya dalam aksi nyata. Saya merencanakan evaluasi atau perbaikan pengajaran dari berbagai sisi, terutama dalam gaya mengajar saya kakak, karena kalau gaya mengajar saya tuh untuk penguasaan materi itu saya belum terlalu menguasai kakak. Jadi karena di dalam gaya mengajar kita dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan dari praktik mengajar yang berpihak pada murid. Saya mengevaluasi dan merencanakan pembelajaran yang sudah saya lakukan akan saya perbaiki dalam hal komunikasi dengan siswa. Interaksi ketika pembelajaran berlangsung dan ketika dalam memberi asesmen atau penilaian otentik mulai dari siswa, diri sendiri atau guru. Saya mengevaluasi bahwa kelas yang saya berikan materi menggiring bola atau mendribling bola sama menendang bola sudah membawa dampak positif terutama dalam semangat peserta didik perempuan untuk mengikuti pembelajaran yang tadinya mereka malas-malas, akhirnya mereka mulai mengikuti pembelajaran tersebut. Dan juga pembelajaran saya bisa dapat memodifikasikannya. Kedepannya saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan membuat materi yang lebih inovatif dengan komunikasi bersama peserta didik untuk
menentukan berbagai macam strategi pembelajaran dan dapat menggunakan gaya mengajar sesuai kebutuhan pada setiap materi agar menjadi pembelajaran lebih bermakna. Terus yang ketiga yaitu mana itu? Ke-1, ke-2. So what? No what? Kalau no what itu berkaitan dengan aspek terkaitan dengan aspek instruksional atau manajemen kelas. Saya melakukan persiapan strategi mengajar dengan memiliki berbagai rencana cadangan sehingga dapat memberikan keluasan berpikir apabila mendapati keputusan atau mengelola kelas yang kurang sesuai dengan harapan. Saya dapat menyesuaikan kejadian di lapangan dengan keaktifan murid sehingga saya dapat memberikan evaluasi dan refleksi terhadap materi yang dilakukan. Terkait isu sosial dalam pembelajaran, saya justru menjadikan semangat yang luar biasa karena yang biasanya peserta didik perempuan mengeluh dan susah mengikuti pembelajaran, khususnya materi sepak bola ini. merasa dipandang sebelah mata. Jadi pada saat materi ini nih mereka sangat berantusias. Terkait ada variasi pembelajaran yang dimodifikasi dari setiap kelompok campuran kakak. Oke kakak, mungkin itu saja, maaf kalau banyak kekurangan dan lain sebagainya. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih Kak Astrini. Ayo kakak-kakak, mari kita beri aplaus terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan disampaikan oleh Kak Astrini. Nah, sama juga dengan Kakak Dendi dan Kak Riki tadi, saya mencoba mencatat beberapa hal. Yang pertama, saya mulai dengan Kak Astrini tadi menyampaikan bahwa partisipasi aktif meningkat, terutama untuk anak perempuan. Nah, meskipun tadi sudah jujur bahwa yang laki-laki yang hadir cuma 2 orang ya, tapi tetap saja tingkat partisipasi anak-anak yang sudah aktif, khusus anak perempuan dan yang materi yang diajarkan adalah sepak bola, itu sudah sangat luar biasa sebenarnya kalau menurut saya. Yang berikut, apalagi tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada late up game yang diterapkan sehingga pembelajarannya menjadi sangat menarik untuk diikuti. Kemudian Kak Astrini dalam aksi nyatanya itu menerapkan model pendidikan gerak. Jadi kalau tadi Kak Dendi dan Kak Riki tadi sudah menerapkan SEM, nah ini sudah ada satu yang menggunakan model pendidikan gerak. Dan di dalamnya juga menggunakan salah satu strategi mengajar atau model pembelajaran drill ya, metode drill. Nah yang berikut, Kak Srini merasa perlu untuk meningkatkan komunikasi. Jadi kalau kakak lihat salah satu yang menjadi penting di dalam 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif adalah komunikasi ya. Sehingga Kak Srini akan menjadi PR bahwa Kak Srini harus meningkatkan komunikasi yang lebih efektif dengan peserta didik. Kemudian juga ternyata tidak hanya sampai di modul 2.5, tetapi Kak Srini juga sudah boleh menerapkan asesmen otentik di dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, selain itu, Kak Asrini juga berharap di poin no what ini akan melakukan beberapa penyesuaian atau modifikasi proses pembelajaran supaya jauh lebih efektif dengan memperhatikan mungkin saja pada saat itu ada waktu-waktu tunggu yang juga harus diminimalisir, harus ada pemberian umpan balik misalnya, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dan Kak Asrini sudah mulai berfokus pada bagaimana mewujudkan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik. Nah, yang paling terakhir, selain plan A, plan B dalam berbagai macam rencana pembelajaran yang Kak Asrini lakukan, saya ingin mengingatkan, semoga saja di masa depan Kak Asrini juga memaksimalkan rencana keselamatan. Karena di bagian akhir dari 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif ada keselamatan. Sehingga itu bisa dimasukkan di dalam rencana pembelajaran kita. Oke, baik Kak Asrini sudah luar biasa dalam penerapan aksi nyatanya. Saya akan sangat menarik ketika nanti aksi nyata kakak akan saya tonton nanti di LMS. Silakan kakak setelah Kak Asrini.
Oke, Kak Doni silakan. Oh, Kak Doni dan Kanus berkejar-kejaran ya. Saya ke Kak Doni dulu ya, Kanus ya. Silakan Kak Doni. Nanti setelah ini saya ke Kanus. Silakan. Ya kakak, beta langsung saja, beta persingkat saja. Terkait yang pertama itu what. Yang pertama itu sebagai guru, saya menciptakan atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menyusun rancangan pembelajaran yang paling utama, yaitu menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, lalu kemudian asesmen, lalu langkah-langkah pembelajaran. Selain itu, saya sebagai guru juga harus melihat karakteristik siswa, minat dan gaya belajar siswa supaya proses pembelajaran itu lebih efektif dan tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Dan yang kedua, so what, dalam kegiatan pembelajaran saya berusaha membuat suasana yang lebih menyenangkan melalui berbagai permainan atau game supaya siswa lebih bersemangat. Terus saya mengajak peserta didik dalam permainan invasi, yaitu bermain sambung tangan atau mendemonstrasikan salah satu gerak lokomotor, yaitu berlari dalam permainan ini. Peserta didik mampu menerapkan gerak lokomotor dengan baik dan penilaian yang saya gunakan dalam permainan pun agar jauh lebih efektif. Dan yang ketiga, know what. Kalau know what ini ke depan saya akan lebih berusaha untuk lebih mengoptimalkan penerapan dan pemahaman terkait pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep, yaitu konsep ruang, konsep tubuh, konsep keterhubungan, dan konsep usaha, sehingga pembelajaran PJOK menjadi lebih bermakna dan mengurangi isu-isu terkait dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Itu saja dari beta kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Doni sudah berefleksi. Kita beri aplaus terlebih dahulu kakak-kakak sekalian. Ini makin hari makin menarik ya kakak-kakak ya. Kita akan saya secara pribadi akan sangat menarik bagi saya secara pribadi ketika akan menonton video aksi nyata kakak-kakak, karena dari video itulah saya akan benar-benar mengetahui apakah kakak-kakak telah memahami konsep materi dan apakah kakak-kakak akan benar-benar bisa menerapkan itu di sekolah. Dan sepintas dari refleksi yang kakak-kakak lakukan ini sudah mengarah ke sana, sehingga merupakan sebuah kesenangan tersendiri ya bagi saya secara pribadi. Nah, dari yang Kak Doni sampaikan, saya melihat bahwa ini sudah sistematis sekali perencanaan yang Kak Doni sampaikan, bahwa mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, lalu kemudian langkah-langkah aktivitas dari proses pembelajaran yang dilakukan, tentu saja dengan mempertimbangkan pembelajaran berdiferensiasi karena sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian mengawalinya sudah ada game-game invasi yang dilakukan yang berkaitan juga dengan bagaimana siswa bekerja sama dan juga bagaimana Kak Doni menerapkan penilaian di dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, kakak-kakak sekalian, saya berharap bahwa terutama untuk Kak Doni ya, proses ini harus terus berputar ya, berjalan, sehingga apapun aktivitas atau konten materi yang diajarkan oleh kakak-kakak di kelas kaitannya dengan kontekstualisasinya, ini akan benar-benar mendapatkan atau menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar menyenangkan begitu. Nah, kakak-kakak bisa bayangkan saja jika nanti 5 atau 10 tahun lagi anak-anak itu ketemu dan yang mereka akan bahas adalah aktivitas belajar PJOK. Masih ingatkah kalian waktu kita main bola basket bersama Pak Doni misalnya? Masih ingatkah kalian pada saat kita main bola voli dengan Pak Doni, pada saat itu kita dibagi tugas begini dan begitu? Tentu itu akan menjadi sangat menarik dan menjadi berkesan bagi kita sebagai guru PJOK. Nah, luar biasa sekali kakak-kakak. Mari kita beri aplaus ke Kak Doni untuk aktivitas aksi nyata yang sudah boleh dilaksanakan dan juga refleksi Kak Doni di malam ini.
Silakan, selain Kak Doni, saya persilakan kakak yang lain. Oh ya, saya lupa. Kanus, silakan Kanus. Ya, terima kasih kakak. Ya, Pak. Kakak beta langsung saja. Mungkin beta lebih pendek dari teman-teman yang sebelumnya. Artinya begini kakak, terlihat dari beta punya aksi nyata yang mungkin beta sudah kirim lewat LSM untuk apa yang terjadi dalam pembelajaran yang beta sudah sampaikan, yang sudah kirim tadi itu. Beta merasakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang beta sampaikan, yang beta lakukan itu sudah maksimal untuk saya. Tetapi untuk peserta didik masih banyak kekurangan yang mesti beta berubah. Beta mesti harus perbaiki. Ya, itu mengapa beta masuk langsung ke SWOT. Mengapa itu harus penting? Itu sangat penting sekali untuk beta mesti merefleksikan beta punya kinerja pada WOT. Ya. Pada WOT yang terjadi di dalam beta punya refleksi itu, beta merasakan bahwa beta sampaikan kepada siswa itu mungkin ada yang mereka kurang paham atau mereka tidak mengerti apa yang beta sampaikan. Nah, jadi di SWOT ini penting untuk beta merubah. Penting untuk beta merubah beta punya kinerja, beta punya pembelajaran yang beta sampaikan pada awalnya. Nah, supaya mereka bisa memahami apa yang sebenarnya yang beta lakukan. Nah, kemudian dengan melibatkan isu-isu ketidakadilan sosial, ya, yang beta mesti harus sampaikan kepada mereka, itu sangat penting sekali. Nah, kemudian masuk kepada NOWOT apa yang akan beta lakukan ke depan. Nah, dari pembelajaran yang beta lakukan dari awal itu, beta refleksi. Beta mulai refleksi apa yang beta mesti harus perbaiki ke depan. Nah, dengan penjelasan-penjelasan yang beta sampaikan pada beta punya aksi nyata itu, mungkin ada beta punya kesalahan-kesalahan atau penjelasan yang tidak baik, tidak buat siswa dia bisa mengerti. Dan ini kedepannya beta harus bisa mempelajari untuk merubah bagaimana kedepannya beta harus merubah beta punya paradigma pembelajaran itu. Beta singkat seperti itu kakak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kanus. Kita beri apresiasi ya kakak ya. Singkat, padat, dan jelas, begitu menurut saya. Oke, meskipun singkat, tetapi saya punya beberapa catatan ya, khusus untuk Kanus. Yang pertama saya mulai dengan yang paling terakhir disampaikan Kanus terkait dengan refleksi. Nah, ya, kakak. Kanus menyampaikan bahwa Kanus terus melakukan refleksi dan bagi saya itu adalah kekuatan Kanus. Nah, yang berikut kaitan dengan refleksi yang sudah Kanus lakukan, mulai saja dengan hal-hal yang sudah baik. Itu selalu mulai dengan hal-hal yang sudah baik. Itu yang harus terus ditingkatkan sambil Kanus mencoba untuk memperbaiki hal-hal yang menurut Kanus penting. Yang pertama, yang kedua, kaitan yang disampaikan Kanus tentang bagaimana siswa belum terlalu memahami apa yang disampaikan. Mungkin ada masukan kaitannya dengan bagaimana Kanus berkomunikasi secara efektif. Nah, komunikasi secara efektif tentu saja akan sangat terbantu dengan menggunakan isyarat. Itu yang selalu saya ingatkan. Kanus bisa menggunakan isyarat, entah dengan peluit atau entah dengan gambar atau entah dengan tulisan, sehingga peserta didik, apalagi peserta didik yang Kanus ajar adalah peserta didik di jenjang SD,
tentu saja akan lebih memahami ketika isyarat atau cu itu dalam bentuk tulisan pendek atau mungkin saja dengan menggunakan gambar seperti itu. Ini mungkin yang berdasarkan refleksi yang disampaikan Kanus, saya mencoba mencatat beberapa hal tadi sudah kaitannya dengan refleksi. Lalu kemudian bagaimana Kanus berkomunikasi dan bagaimana mungkin saja yang perlu diperhatikan oleh Kanus adalah bagaimana memaksimalkan komunikasi efektif dan juga memanfaatkan isyarat atau cu untuk membantu proses pembelajaran. Yang lain saya pikir Kanus sudah luar biasa dan kebetulan saya sudah intip-intip videonya. Oke Kanus ya. Nah, kita beri aplaus dulu untuk Kanus untuk aktivitas yang sudah dilakukan serta refleksi yang dilakukan di malam ini. Oke. Selanjutnya siapa yang mau berefleksi, silakan. Ya kakak, di sini kayaknya tinggal Bita sendiri kak, Pak, yang belum. Oh ya, masih ada Kasami? Kakak Sami kayaknya jaringan yang bagus kak. Bita ini Oh, silakan. Ya kakak, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama di sini ada tentang tahap pertama adalah WAT untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran. Bicara tentang WAT, ya kemarin saya mengambil video yang dimana pembelajarannya tentang pencak silat. Kalau bicara tentang WAT, di sini kita harus memperhatikan lagi tentang CP dan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Setelah itu, kita juga harus memperhatikan modifikasi dalam pembelajaran. Akan tetapi kemarin kita kan ambil tentang pencak silat. Jadi di situ juga tidak beta sing modifikasi sing ada modifikasi alat. Dan yang berikut kita juga harus memperhatikan kesalahan-kesalahannya yang dimana harus menggunakan isyarat. Akan tetapi beta masih melakukannya menggunakan beta pun kebiasaan mengajar yang dimana menggunakan isyarat dengan adanya teriak atau teguran dengan mulut tanpa berpikir bahwa oh iya ada beta punya sempritan, beta bisa kasih syarat dengan beta sempritan. Beta memperhatikan itu. Dan yang berikut bicara tentang SOWAT yang terjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Ya, SOWAT yang menjadi tempat yang menjelaskan keputusan yang telah dilakukan. Ya, seperti yang tadi beta bilang bahwa beta masih melakukan pembelajaran dengan beta punya kebiasaan yang lama tanpa berpikir bahwa ya kemarin beta sudah dapat materi seperti ini, maka beta juga harus rubah proses pembelajarannya. Nah, mungkin ini karena tadi beta pengambilan video juga, jadi sebelum beta mengambil video itu beta sempat sampaikan buat anak-anak bahwa mohon kerjasamanya karena ibu mau ambil video dan mau dikirim ke sini. Jadi anak-anak tadi sempat bisa diajak kerjasama, akan tetapi ada beberapa hal yang kecolongan, akhirnya beta punya sifat yang asli pun keluar. Dan di situ seharusnya itu tuh menjadi suatu tantangan for beta untuk menjalani proses pembelajaran tersebut. Dan di situ tanpa sadar bahwa beta yang memberikan kebebasan untuk anak-anak, padahal beta harus berusaha untuk memberikan mereka kebebasan yang dimana kalau ada praktek ya setidaknya mereka ada sedikit celah untuk menyapa teman. Tapi karena beta punya sifat yang dimana ya antagonis mulai keluar, jadi anak-anak di situ tidak ada
kebebasan untuk mereka dalam pembelajaran yang aksi nyata yang beta ambil tersebut. Dan untuk yang ketiga, NOAT yang terkait dalam pembelajaran mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Dan di sini beta mau mengevaluasi beta punya diri sendiri, yang dimana harus berusaha dan mengaca diri lagi bahwa proses pembelajaran yang kemarin itu harus ditinggalkan dan berusaha untuk menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang telah dipelajari melalui PKG Penjas tersebut. Ya, sekian dari beta, Kakak. Oke, terima kasih Kak Minita. Kita beri aplaus ya. Saya senang sekali sampai dengan sesi ini sudah hampir berakhir, tetapi saya senang sekali Kakak, karena kakak sudah jauh lebih leluasa ya untuk berefleksi dibanding awal-awal pertemuan kita di PKG PJOK ini. Seperti itu rasanya kakak jauh lebih luas, lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang kakak rasakan dan kakak temui pada saat melakukan praktik-praktik mengajar. Nah, untuk apa yang disampaikan oleh Kaminita sebenarnya sudah baik sekali, meskipun yang tadi ya keceplosan atau terlepas begitu saja karena kebiasaan kita. Nah, mungkin bagusnya saya sarankan ya, kami itu sering-sering bawa HP, tempatkan di lapangan pada saat praktik, sehingga anak-anak akan tahu, oh kita sementara direkam gitu. Padahal sebenarnya kami itu meski rekam setelah itu dihapus lagi. Tapi saran saya, alangkah baiknya jika itu terus dilakukan, lalu kemudian kami minta nonton saja videonya, setiap kali kami minta ngajar, nonton saja videonya, sehingga nanti setelah itu, meskipun setelah itu videonya dihapus juga tidak masalah. Yang penting kami minta bisa membuat catatan-catatan reflektif terkait seluruh proses yang sementara ditonton. Itu. Jadi semacam kita mencoba untuk menganalisa apakah kemarin kontennya sudah baik atau belum, umpan baliknya sudah baik belum, waktu akademisnya bagaimana, seperti itu ya. Jadi kita bisa menganalisa kontennya, kita bisa menganalisa waktu akademisnya, kita bisa menganalisa apakah kita sudah memberikan umpan baliknya bagaimana. Seperti kita menganalisis video kita kemarin, seperti itu ya kakak-kakak ya. Jadi itu bisa kakak-kakak praktikkan terus-menerus. Ambil video 30 menit atau 40 menit kakak-kakak ngajar, kemudian silakan diputar, kakak-kakak ini instrumen yang pernah dipakai, coba kakak-kakak punya bayangan, ada di dalam modul, di print out saja, kemudian kakak-kakak coba mengisi atau mengerjakan, kira-kira seperti apa hasilnya. Dan itu bisa menjadi ukuran untuk kakak-kakak sendiri. Nah, yang paling penting bahwa kakak-kakak jangan lupa memberikan umpan balik terhadap usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah, misalkan seperti yang baru saja saya coba lakukan, ketika kakak-kakak sudah menyampaikan hasil refleksi, ayo kita beri apresiasi, kita beri aplaus dulu untuk Kaminita, kita beri aplaus dulu untuk Kak Doni, Kak Asrini, Kak Nus, Kak Dendi yang sudah berefleksi. Nah, kita tetap mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh anak-anak kita, kita memberikan dukungan yang cukup, kita memberikan waktu yang cukup, kita memberikan suasana yang nyaman, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan akan benar-benar menjadi pengalaman bermakna bagi peserta didik kita. Nah, kakak saya rasa kakak sudah sangat luar biasa mencoba untuk menerapkan pembelajaran PJOK di dalam aksi nyata ini, dan tentu saja di dalam video aksi nyata ini saya berharap kakak akan menunjukkan versi terbaik dari diri kakak, dan perubahan itu akan terus berlanjut, tidak hanya hari ini. Saya percaya sungguh bahwa ketika kakak lulus dari program PKG PJOK ini, ada tanggung jawab moral yang akan membebani kita secara bersama, apalagi saya sebagai fasilitator. Kakak akan dibebani dengan tanggung jawab bahwa ketika saya sudah lulus program PKG PJOK, saya adalah guru PJOK yang berkompeten, saya adalah guru PJOK yang mampu untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengacu pada 9 aspek, 4 kriteria dan 5 kata kunci. Saya akan melakukan penerapan pembelajaran PJOK mulai dari 9 strategi yang berpusat pada peserta didik dan 3 model pendidikan yang sudah saya pelajari di PKG PJOK.
Dan itu akan saya lakukan sebagai guru PJOK, dan saya yakin lewat pembelajaran yang saya lakukan itu akan benar-benar berpihak pada peserta didik dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Oke kakak-kakak sekalian, sekali lagi aplaus untuk kita semua. Nah selanjutnya saya ke Kasami, silakan Kasami. Kasami adalah peserta terakhir yang malam ini ada dan akan berefleksi ya kakak-kakak ya. Silakan Kasami. Kasami mendengar suara saya, kalau mendengar harap monitor. Oke, Kasami belum monitor, kita sambil menunggu ya kakak-kakak ya. Sambil menunggu Kasami, adakah yang mau didiskusikan terlebih dahulu kaitannya dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak? Silakan. Kak Minita, ini kelas yang kemarin ambil video ngajarnya kelas berapa Kak Minita? Beta punya kelas 5 dan 6 kakak, sama-sama silat kak. Oh, Tapi dia punya teknik yang agak berbeda. ya. Berarti kelas tinggi ya, kelas besar maksudnya. Iya kak. Oke. Di kelas itu berapa peserta perempuan dan peserta laki-laki kalau Kak Minita ingat? Lebih dominan kelas yang mana? Lebih dominan yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau di beta punya, kalau kelas 6 itu lebih dominan laki-laki kak, tapi kalau untuk kelas 5 sama-sama kakak, perempuan dan laki-laki. Jadi pas beta mengajar kelas 6 kemarin itu alhamdulillah syukur ya berjalan dengan baik kan, tetapi ya begitu sudah kakak, beta punya anak-anak tuh kalau tak tunggu beta tetap saja ada hal yang tak tahu, tapi kalau dia guru mapel tuh guru kelas itu dong diam, jadi mau marah dong salah, saya marah akhirnya tapi tak marah. Jadi kita pun video tuh ada marah-marah gitu. Tapi karena kita ada pengambilan video, jadi dong mulai pas dia HP, oh ya langsung dong diam tanpa sadar sendiri. Jadi memang itu. Jadi kadang-kadang juga kalau di SMA itu rasanya kalau jam PJOK itu jam kedua, maksudnya bukan jam kedua ya, jamnya 4, 5, 6 itu. Ketika jam pertama mereka sudah suntuk, itu PJOK itu jadi tempat pelarian sebenarnya. Karena tempat di mana mereka bisa berbicara bebas, berkomunikasi bebas, mengajak temannya bekerja sama dan segala macam dengan aktivitas yang berada di luar lapangan. Jadi kadang-kadang pengalaman saya juga seperti itu, ketika aktivitas pembelajaran di kelas itu sudah membuat mereka sumpek, atau selama seminggu pembelajaran itu mereka dibebani dengan tugas-tugas pembelajaran yang menumpuk atau banyak sekali, dan ketika besoknya itu jam PJOK, mereka akan sangat senang untuk belajar dan mereka akan senang untuk bermain di sana. Sehingga kadang-kadang waktu yang kosong pun mereka akan mencoba untuk mencari celah atau cara untuk ikut bergabung dengan kelas yang sementara berproses. Nah, itu yang menjadi kesan bagi saya juga baik bagi saya, maksudnya menurut saya sendiri itu baik ya, karena memang yang coba dilakukan Kak Minita mungkin ke depan bisa jauh lebih memberi ruang kepada anak-anak bisa ekspresif saja, memberikan umpan balik korektif bisa. Kak Sami bisa dengar suara saya Kak Sami? Kak Sami belum bisa bergabung. Oke kakak-kakak, selain Kak Minita yang masih mau cerita-cerita sebelum kita menunggu Kak Sami ya? Atau Kak Sami sudah dengar suara saya Kak Sami? Belum. Ya kakak beta izin bertanya boleh? Saya sambil boleh. Yang lain. Silakan. Kalau bersifat kebebasan ini, kalau untuk pencet silat ini, kalau kata mau kasih dong ruang kebebasan, ini maunya ruang kebebasan seperti apa kakak? Kalau saya justru gini, sebagai guru ya, artinya kalau kita bicara soal bebas, itu biasanya kita harus punya pagar, bukan punya pagar untuk apa, tapi
kita harus memberikan alternatif aktivitas. Nah, itu yang tadi sebenarnya kasusnya juga sama dengan beberapa teman yang lain. Kita tidak bisa sebagai guru ya, maksud saya ada 30 orang peserta didik dalam kelas. Tidak mungkin kita mengikut sertakan 30 keinginan mereka itu. Dan itu bukan justru menjadi definisi kebebasan sebenarnya. Nah, nanti kakak-kakak kita sebagai guru, kita mencoba memetakan alternatif aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, biasanya nih kita buat beberapa, kemudian kita bikin kelompok. Nah, kelompok yang akan memilih aktivitasnya. Sehingga kalau misalkan ada 1 atau 2 peserta didik yang memiliki kesamaan memilih kelompok aktivitas, akan cenderung ke sana, yang lain pasti prinsipnya akan menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalkan di dalam aktivitas pencak silat, maka kami minta boleh memberikan beberapa pilihan alternatif, entah itu nanti kaitannya dengan konten, atau mungkin kaitannya dengan proses misalnya, karena diferensiasi pasti ada di situ jika kaitannya dengan kebebasan. Nah, kebebasan dalam artian yang tadi mungkin jauh lebih sempit ya sebenarnya, bukan secara luas. Mungkin itu. Jadi bisa saja siswa boleh bebas memilih konten yang telah ditentukan oleh guru. Misalkan ada beberapa alternatif, siswa yang memilih, dia mau milih yang mana. Atau dia mau berproses dari mana dulu misalnya. Contoh ada 3 atau 4 pos atau 3-4 bentuk kegiatan aktivitas gerak. Nah, siswa boleh pilih dia mau mulai dari mana, tapi tetap melaksanakan aktivitas itu. Atau mungkin guru juga bisa menyediakan alternatif aktivitas yang level kesulitannya lebih tinggi. Itu. Sehingga nanti dia boleh memilih, oh kalau menurut saya ini sudah saya bisa, apakah saya boleh pilih yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, Bu Guru? Oh, silakan saja dipilih. Gitu. Jadi ada alternatif aktivitas yang disediakan oleh guru, sehingga proses pembelajaran itu akan benar-benar memberikan pengalaman eksplorasi konsep atau konten materi yang jauh lebih maksimal di kalangan peserta didik. Masih ada lagi Kak Minita? Sepertinya Kak Yosami terlempar lagi. Silakan, kakak kalau masih ada yang perlu didiskusikan. Waktu video yang dibuat Kaminita berapa menit Kaminita? Kalau beta punya kemarin nih, sebentar kalau kita cek dulu ya. 30 lebih. Kalau untuk kelas 5 34 menit 42 detik Kak. Keseluruhannya Ya, itu. Keseluruhannya Kak. Terus kalau untuk kelas yang satunya lagi bisa apa ini Pak Yari? Sebentar kalau kita cek dulu. Soalnya ini ada beberapa pengambilan video karena belum siap. Ini kelas 5. Yang kelas 6 punya 34 menit sama, tapi bedanya di detik 34 menit 59 detik. Itu sudah termasuk video testimoni? Video testimoni itu apa Kakak? Nah, kemarin itu kan di bagian akhir ada video testimoni dari peserta didik gitu loh. Tanggapan udah mah gitu Kakak? Ya, jadi kan kemarin itu yang 30 menit adalah aktivitas inti, belum termasuk aktivitas awal pembukaan pembelajaran. Jadi kemungkinan durasinya akan sampai dengan 40 sampai 50 menit harusnya. Itu. Kakak, jangan kita ambil video ulang aja. Beta kemarin dapat tanya dari guru-guru, kata, ini kamu ikut kegiatan apa yang pengen bilang video ulang-ulang? Begitu. Bilang saja lagi ikut PKG. Gitu kan. Sampai dia bilang, kamu lebih jahat dari guru penggerak lah. Padahal pendidikannya cuma 3 bulan. Apanya yang lebih parah dari guru penggerak? Kayaknya gurunya kurang piknik itu. Iya, baru untuk itu. Sampai kita balik tak kontok mulu lah.
Kalau tidak salah di SMA 20, SD 23 di Kaminita itu ada Ibu Aisyah ya kalau tidak salah. Aisyah Tomagola. Aisyah, yang untuk tinggal di siapa kakak? Tapi untuk Aida. Aida. Beta di Bukan. SD 6 kakak, SD 6. Tapi sekarang kan SD Oh, 26. iya ya, Kalau berarti Tomagola Ibu tuh di SD di sebelah, namanya SD 12 dulu, tapi sekarang 100 berapa tuh lupa. Oh Itu ya, Ibu Tomagola. Aisyah Tomagola ya. Iya. Betul. Oke, baik. Kalau kakak-kakak yang lain ada yang durasinya 45 menit atau lebih besar dari Kaminita? Kak Doni punya berapa Kak Doni? Kita punya lama sekali kakak, barang miskomunikasi dari teman yang rekam, jadi memang lama. Oh gitu. Ya, nanti beta su upload tadi tuh kakak. Ya oke, baik, nanti akan saya lihat. Kalau kakak Memang yang ada lain, Kak Dendi berapa menit Kak Dendi? Ya kalau beta 30 menit kakak, 30 menit lebih 1 menit ke 2 menit itu. Kakak yang lain kurang lebih sama ya. Tapi memang beta buat video kemarin juga belum maksimal karena memang beta punya keterbatasan sarana prasarana dan memang beta punya lingkungan sekolah juga lagi sedang diperbaiki. Jadi Renovasi. beta ya harap-harapnya juga beta ke sebelah di sekolah SMP, cuma dari sekolah SMP juga sementara Rehab diperbaiki juga. juga gitu. Jadi memang ya, jadi memang beta kesulitan untuk memanfaatkan ruang. Jadi memang kemarin juga beta buat videonya itu dari waktu juga beta terpengaruh dari waktu. Jadi memang kurang maksimal kalau menurut beta punya proses pembelajaran. Nanti kakak sendiri yang menilai. Ya. Oke, baik Kak Dendi. Tapi Kak Dendi sendiri kan bisa nonton dan bisa membuat catatan seperti analisa video 30 menit kemarin ya seharusnya. Jadi dari sisi Iya waktu kakak. akademisnya, dari sisi kontennya bagaimana, kemudian dari umpan balik yang diberikan seperti apa, kan bisa saja. Jadi masing-masing kakak sekarang sebenarnya kan sudah, sekarang kalau dari nonton video itu kemudian kakak bikin catatan, lalu kemudian kakak mengingat kembali modul 1.1 di mana kita bicara soal refleksi dan kemudian tetap yang kedua bicara soal framework Burton and Gibbs, kemudian model-model refleksi. Tentu saja kakak akan bisa berefleksi secara jauh lebih leluasa sebenarnya ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan kaitannya dengan proses pembuatan aksi nyata kakak. Yang pasti ketika saya menonton, saya pasti akan mencoba untuk melihat apakah terlepas dari seluruh refleksi kakak ya dan keterbatasan di satuan pendidikan masing-masing, yang paling penting adalah bagaimana kakak bisa menggambarkan penguasaan konsep modul 2.1 sampai 2.5 dan dengan tetap mempertimbangkan isu-isu sosial di modul 1.4 dan juga pembelajaran berpusat pada peserta didik di modul 1.3 seperti itu. Dan di dalam RPP itu juga kan sudah tergambar perencanaan kakak dengan prinsip backward design sampai dengan konten materi di modul 2.6 kaitannya dengan asesmen otentik. Jadi kalau misalkan Kak Dendi, Kak Minita, Kak Anus, Kak Doni, Kak Asrini, juga Kak Riki, kalau ini diurut-urutkan ya seperti yang biasa saya sampaikan, kalau diurut-urutkan dari modul 1.1 sampai di pertemuan malam ini ketika kakak sudah berhasil melakukan aksi nyata, sebenarnya ini merupakan sebuah rantai ya, mata rantai yang tidak terputus tetapi memiliki keterhubungan yang sangat kuat sekali ketika kakak mulai mempelajari modul 1.1 di dalam program PKG PJOK ini. Makanya hal ini sebenarnya membuat saya terus bersyukur kenapa bisa ada di program PKG PJOK, karena pada akhirnya ketika saya lulus dari program ini, saya akhirnya bisa menerapkan proses pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik dengan menguasai berbagai macam konsep dan konten materi yang ada di dalam modul-modul PKG ini gitu. Jadi bagi saya ini kesempatan berharga, kakak bisa ada di dalam program PKG PJOK, selain nanti di tahun depan ketika program ini dibuka lagi,
kakak sudah bisa mendaftarkan diri sebagai fasilitator. Kalau pada akhirnya di program ini di tanggal 14 Desember nanti, kakak akan lulus sebagai peserta PKG PJOK. Jadi semoga saja aksi nyata kakak ini akan benar-benar menjadi bagian pengalaman pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah atau satuan pendidikan kakak. Nah, sekedar mengingatkan lagi kakak, tulisan refleksi kakak jangan lupa untuk diunggah di LMS. Nah, rubrik penilaiannya sudah tadi saya paparkan juga, dan kakak tinggal nanti menyesuaikan tulisan refleksi kakak sesuai dengan rubrik penilaian refleksi yang dilakukan, yang sudah ada maksud saya. Yang berikut lagi kakak jangan lupa membuat refleksi untuk kegiatan tatap luring kemarin ya, di modul 2.1 sampai 2.5 kemarin saya juga melihat masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Nah, nanti akan saya coba list lagi untuk modul 1, mungkin hanya tinggal 1-2 orang saja, mulai dari refleksi sampai dengan tugas lakukan. Kemudian untuk modul 2 itu juga untuk tugas, coba saya lihat dulu sebentar ya kakak ya di LMS saja. Di tugas unggah hasil proses ya. Hasil proses ini, proses mengajar ini baru 6 orang kakak. Ini baru ada 6 orang yang mengirimkan tugasnya. Kita akan coba saya list lagi. Kalau ada yang belum selesai mungkin bisa segera diselesaikan. Karena pada waktu dekat ini kita akan segera merampungkan penilaian. Nah, kakak-kakak sekalian juga harap supaya kalau misalkan belum sempat mengirimkan aksi nyatanya hari ini, mungkin besok itu sudah bisa di-upload. Dan jangan lupa untuk RPP-nya juga atau modul ajarnya juga disertakan, sehingga kita bisa melihat kesesuaian aktivitas pembelajaran di video dengan yang kakak rencanakan di dalam modul ajar dan RPP. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Masih ada yang mau ditanyakan kakak sekalian? Saya persilakan. Masih ada kakak yang mau ditanyakan? Mungkin kaitannya dengan penulisan refleksi. Ya, silakan Kak Doni. Kakak ini terkait dengan modul yang kata mau upload ini di sebelum waktu katong kegiatan itu, ataukah nanti upload di mana le kakak? Di Apakah aksi bersamaan? nyata, diunggah produk aksi nyata, silakan kakak unggah di situ. Di situ kan diminta pada sesi ini kakak di unggah produk aksi nyata ya Kak Doni ya. Oh iya kakak. Ya, di situ kan tertulis jelas pada sesi ini kakak diminta untuk unggah produk aksi nyata yang terdiri dari 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah, mungkin supaya lebih mudah, kalau misalkan tidak memberatkan ya, kakak boleh upload RPP atau modul ajarnya ke Google Drive dulu, kemudian linknya di copy, kemudian taruh saja di halaman Word. Nah, kemudian dikompres atau boleh dikompres, kemudian di-upload saja ke filenya ke LMS, supaya waktu upload ke LMS itu mudah, seperti itu. Nah, kalau sudah di-upload nanti kemudian saya akan buka, kemudian copy linknya, baru saya akan buka untuk melihat di file kakak itu. Itu ya Kakak Doni. Masih ada lagi Siap. yang mau ditanyakan?
Di dalam LMS itu juga sudah ada rubrik ya, kakak ya. Rubrik penilaian. Kakak, izin bertanya juga kakak. Silakan Kak Srini. Yang ini menyangkut pengambilan video kakak. Kakak, mohon maaf kalau dalam beta pun video nanti itu ada bunyi-bunyi masing kakak baru ketemu sekolah juga ada perbaikan lagi. Ada ini jadi Oke Kak masing-masing. Srini dipahami. Ada lagi? Tidak ada lagi kakak. Oke. Kalau kondisi itu di luar kendali Kak Srini jadi tidak masalah ya. Ya nanti akan coba, nanti kalau yang penting suaranya Kak Srini ya, bisa didengar dari saya di sini yang mendengar video. Kalau bisa terdengar ya tidak masalah. Suara bising itu biasa. Ada lagi kakak? Oke kakak, kalau tidak ada lagi saya pikir cukup untuk aktivitas sesi refleksi kita di malam ini. Semoga kakak terus berefleksi ya dalam seluruh proses, tidak hanya karena ikut PKG dan diminta refleksi, kakak baru mau berefleksi. Ke depan saya berharap kakak semua bisa terus melakukan aktivitas refleksi untuk menemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan dan mulailah berefleksi dari hal-hal yang sudah baik, sehingga kakak akan merasakan sisi positif dari melakukan refleksi. Kalau kakak hanya berefleksi dan mulai dari hal-hal yang buruk atau yang belum baik, maka kakak akan merasa terintimidasi di awal. Biasanya seperti itu, sehingga saya selalu menyarankan untuk kakak mulai saja dulu dengan aktivitas-aktivitas yang sudah baik, capaian-capaian yang sudah baik, dan kemudian berpikir apalagi yang bisa kakak lakukan. Nah, seperti itu. Jadi, kakak, terima kasih banyak sudah bergabung dan mau berefleksi, berbagi pengalaman, berbagi cerita-cerita baik dalam aktivitas penyelesaian video aksi nyata kakak. Tentu saja semangat kakak di akhir program ini akan menjadi cerita tersendiri. Seperti tadi kata Kaminita, ada yang beranggapan mungkin kakak melakukan aktivitas yang jauh lebih sulit dari program-program pengembangan kompetensi yang lain, tapi saya yakin sungguh bahwa kakak tentu akan punya semangat dan militansi yang luar biasa untuk terus mengembangkan dirinya sebagai guru PJOK. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan seluruh rangkaian refleksi aksi nyata kita di malam ini. Saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan di sesi akhir ini saya berharap Kaminita mungkin bisa langsung saja menutup dengan doa membersamai kita di malam ini. Silakan. Ya kakak, terima kasih atas kesempatannya. Kakak sekalian, sebelum kita menutupi pembelajaran kita di malam hari ini, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke kakak sekalian, terima kasih Kaminita. Kita berpisah dulu sampai ketemu di lain waktu. Semoga kita tetap ada dalam lindungan Tuhan dan kita sehat selalu dan tetap semangat melaksanakan tugas tanggung jawab kita untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat atau berdampak pada peserta didik. Oke kakak, kita berpisah. Selamat malam. Malam kakak. Oke, kita beri aplaus dulu ya untuk kita semua kakak hebat di kelas 1 PKG PJOK Maluku Tengah. Oke kakak sekalian, saya pamit undur diri. Silakan kakak melanjutkan aktivitas yang lain atau mungkin mau langsung beristirahat juga boleh. Terima kasih. Sampai jumpa.